Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. An Aisyah radhiyallahu an kana an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya'takifu al-'ashr al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah 'azza wa jalla summa atakafa azwajuhu min ba'dihi. Rawahu Bukhari wa Muslim. Jamaah salat tarawih, insyaallah kita semua mengharapkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam salah satu hadis yang bersumber dari istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ibunda Aisyah radhiyallahu an, kana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya'takiful asral awakhir min Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu beriktikaf di 10 hari terakhir Ramadan. Hatta tawaffahullahu azza wa jalla, sampai Allah mewafatkan beliau. Summa atakafa azwajuhu min ba'dih. Kemudian istri-istri beliau beriktikaf sepeninggal beliau. Rawahu Bukhari wa Muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jamaah sekalian, sesungguhnya jika ada amalan yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana amalan itu beliau lakukan secara kontinu, maka amalan itu menjadi amalan yang istimewa. Satu di antara amalan yang istimewa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara kontinu itu adalah 10 malam terakhir Ramadan. Itulah yang disebut dengan i'tikaf. Maka i'tikaf ini termasuklah dia suatu amalan yang sangat istimewa. Ibarat semacam hidangan. Ini hidangan yang sangat istimewa nih. Siapapun akan berebut untuk mengambilnya. Dan siapa yang tidak selera mengambil hidangan ini, merugilah dia. Nah, hidangan itu di 10 malam terakhir Ramadan itulah yang disebut dengan i'tikaf. Maka i'tikaf ini merupakan amalan yang sangat-sangat teristimewa. Nah, apa itu i'tikaf? I'tikaf itu berdiam diri di masjid dengan niat untuk ibadah. Nah, berdiam diri di dalam masjid dengan niat untuk ibadah. Nah, apa syaratnya? Apa rukunnya? Dan apa yang bisa membatalkan daripada i'tikaf itu? Nah, kita akan lihat satu persatu. Syaratnya apa? Nah, syaratnya insyaallah secara keilmuan itu sudah ada di diri kita. Islam, kemudian berakal, lalu kemudian lagi suci dari hadas besar, dan kemudian niat dan tempat. Tempat di sini adalah masjid. Banyak para ulama mengatakan tempat itu adalah masjid, di mana masjid itu dilakukan sholat berjamaah 5 waktu, dan di dalamnya itu dikumandangkan azan. Itu pendapat para ulama. Karena tidak semua masjid
atau musolah itu atau tempat melaksanakan sholat itu ada imam tetapnya atau dilaksanakan sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Jadi yang dimaksud oleh tempat di sini adalah para ulama berpendapat masjid di mana masjid itu dilaksanakan sholat berjamaah 5 waktu dalam sehari semalam dan ada muazin yang memandangkan azannya. Itu syarat. Syarat ini ada di kita. Islam kita, berakal kita, tahu kita mana yang baik, mana yang buruk. Tempat ini tempatnya. Lalu kemudian suci kita dari hadas besar. Tidak akan mungkin kita masuk ke dalam masjid ini kalau kita tidak dalam keadaan suci. Lalu kemudian pasang niat. Itu syaratnya. Rukunnya apa? Rukunnya kembali lagi niat. Lalu kemudian berdiam diri di dalam masjid. Lalu kemudian tempatnya itu masjid. Lalu kemudian orang yang melakukan i'tikaf itu sendiri. Itu rukunnya. Nah, kalau syaratnya sudah kita ketahui, rukunnya sudah kita ketahui, maka secara keilmuan pun kita nanti akan bisa kita raih itu semua. Tinggal apa yang akan kita lakukan di dalam i'tikaf itu. Lalu apa-apa saja yang dapat membatalkan i'tikaf itu? Yang dapat membatalkan i'tikaf itu yang pertama bercampur dengan istri atau berhubungan suami istri. Dalam Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 187 itu satu ayat itu berhubungan dengan i'tikaf. Di antaranya wala tubashiruhunna wa antum aakifun. Itu bercampur dengan istri. Itu membatalkan i'tikaf. Lalu kemudian yang kedua yang membatalkan i'tikaf itu keluar dia dari masjid tanpa ada uzur syar'i, maka batal i'tikafnya. Maka i'tikaf itu harus ada di dalam masjid berlama-lama. Berdiam diri dalam masjid berlama-lama. Nah itu. Maka jamaah sekalian, kita yang punya waktu luang ini janganlah kita sia-siakan hidangan atau peluang yang sangat istimewa ini. Karena ini merupakan satu cara untuk mendekatkan diri kita sedekat-dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi dengan cara beriktikaf. Beriktikafnya kapan? Itu pada malam 10 malam terakhir bulan Ramadan. Insya Allah besok kita sudah mulai masuk di malam ganjil, malam 21. Jadi mulai dari malam ini kita sudah mulai mengatur bagaimana untuk iktikaf kita selama 10 malam terakhir ini. Rencanakanlah itu. Kita bikin schedule-nya. Di masjid mana nih kita mau iktikaf ini? Dimulai dari jam berapa kita nanti mulai masuk ke masjid? Kita mulai udah atur itu. Hanya 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Ini peluang, raihlah ini. Apa garansinya bagi kita tahun depan kita akan bertemu lagi? Nggak ada. Itu kan? Sekarang nih mungkin lagi berkumpul seperti ini, kita ketemu sama teman, ini. Tahun depan tahunya ada yang sudah nggak bersama kita lagi. Atau kita yang sudah tidak bersama dengan teman-teman kita lagi. Allahu a'lam. Nah ini kesempatan, ini peluang. Maka kalau kita tidak mampu untuk melaksanakan 10 malam terakhir di bulan Ramadan itu berturut-turut seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, berturut-turut itu mulai dari malam 21 sampai terakhir di bulan Ramadan, enggak apa-apa, silakan lakukan di malam ganjilnya saja, umpamanya di malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29, atau di malam 27-nya, atau di malam 28, umpamanya kalau kita tidak mampu berturut-turut, atau satu malam pun, ya, atau satu malam pun kita tidak penuh juga nggak apa-apa. Jadi kalau iktikaf itu waktunya itu kan malam. Malam itu dihitung dari mulai kita berbuka puasa. Nah, kapan nih kita mulai mau iktikafnya? Apakah dimulai dari sholat isya, nggak keluar-keluar dari masjid, terus di masjid, atau dari sholat maghrib, buka puasa di masjid sampai, atau nanti setelah tarawih? Nah, jadi kata para ulama
yahsulu walau lahzah. Jadi itu kata para ulama itu, walaupun hanya beberapa saat saja, ayo 10 malam terakhir Ramadan ini gunakan waktu luangmu. Nggak bisa 1 malam itu penuh pun tidak apa-apa. Maka kata ulama tadi, yahsulu walau lahzah. Barang sedikit pun kamu sisakan waktu kamu untuk beriktikaf di masjid, itu pun sudah tidak apa-apa. Namun yang paling afdol adalah mari kita tiru apa yang dilakukan Rasulullah. Apa yang diteladani Rasulullah kepada kita, 10 malam berturut-turut Rasulullah SAW itikaf di masjid. Maka lakukanlah semampu kita. Maka kalau kita tidak mampu, ya semampu kita lakukanlah. Karena sayang hidangan yang sangat istimewa ini, peluang yang sangat istimewa ini dibiarkan berlalu begitu saja. Maka diibaratkan eskalator, Pak, Ibu. Itu kita bergerak, tidak bergerak, kita berdiri di eskalator itu akan sampai kita ke tujuan. Kalau eskalatornya ke atas, kita berdiri di eskalator itu, di tangga jalan itu, bergerak, tidak bergerak, kita akan sampai di tujuan kita. Begitu juga lah bulan Ramadan ini. Puasa, enggak puasa, baca Al-Quran, tidak baca Al-Quran, sodakohnya sedikit atau tidak sama sekali, iktikaf, tidak iktikaf, Ramadan ini akan berlalu, akan sampai. Maka ini hidangan yang sangat istimewa, ambil. Nah, kalau kita sudah beriktikaf, kita nanti di masjid, kalau capek, istirahat, Pak. Bahkan kalau ngantuk, silakan tidur. Kemudian kalau ada pertanyaan, lalu bagaimana nih kalau tidur? Wudunya bagaimana? Batal nggak wudunya? Iktikaf itu rukunnya nggak ada wudu. Jadi kalau bangun tidur karena capek, dia beriktikaf itu, lanjut lagi. Lanjut. Nah, batalnya iktikaf itu kalau dia keluar dari masjid. Keluar dia dari masjid tanpa uzur syar'i. Contohnya uzur syar'i, kebelet nih mau buang air kecil, mau buang air besar. Nah, pergi ke belakang. Masuk lagi, nanti pasang niat lagi. Nah, begitu. Jadi kalau sudah keluar tanpa ada uzur syar'i, batallah iktikafnya. Lalu kemudian amalan-amalan apa saja yang kita lakukan kalau kita iktikaf itu, Bapak, Ibu, Rasulullah SAW iktikaf yang 10 malam terakhir Ramadan itu hanya 4 amalan yang beliau lakukan. 4 ini semua bisa kita lakukan. Yang pertama, qiraah Al-Quran, baca Al-Quran. Semampu kita tuh baca sampai ngantuk-ngantuk. Tapi jangan sampai ngantuknya itu merusak bacaan kita. Kalau sudah ngantuk tuh berhenti, jangan baca dulu. Nah, baca Al-Quran, qiraah Al-Quran, itu yang pertama. Yang kedua, zikir. Apa bacaan-bacaan zikir kita itu? Keluarkan semua. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, sebanyak-banyaknya. Ucapkan tuh terus. Lalu kemudian yang ketiga, amalan yang lakukan Rasulullah dalam i'tikaf di 10 malam terakhir Ramadannya itu memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah. Bisa kita dengan ucapan lafal astaghfirullahalazim atau astaghfirullahalazim wa atubu ilaihi. Berbanyak tuh baca. Itu amalan-amalan itu. Baru yang terakhir dengan memperbanyak doa. Tapi doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada umatnya pada 10 malam terakhir Ramadan, itu doanya adalah Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Perbanyak itu. Ini doa yang harus kita perbanyak di 10 terakhir malam Ramadan ini. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah zat yang maha pemaaf,
engkau suka memaafkan, fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Jadi ada 4 amalan yang dilakukan oleh Rasulullah ketika beliau i'tikaf. Yang pertama qiraah Al-Qur'an, yang kedua zikir, yang ketiga istighfar, yang keempat doa. Diulangi sekali lagi, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.